Ini bertujuan untuk membedakan antara sublim dan pembakaran, bahwa sublim itu bukan pembakaran, meskipun hasil akhir dari proses sampah itu sisanya adalah abu, baik pembakaran maupun sublim. Namun sublim bukanlah pembakaran. Ini di sebelah kiri adalah ilustrasi dari pembakaran sampah dalam sebuah tungku atau insinerator, di mana pembakaran sampah itu ada sampah yang terbakar. Sebagai ilustrasi atau wujud visual dari pembakaran itu akan munculnya lidah api. Nah, ini digambarkan bahwa lidah api berwarna merah, di mana dikelilingi atau garis hitam, itu menandakan bahwa dari lidah api itu keluar atau sesuatu yang sisa atau tidak sempurna pembakarannya, yaitu munculnya karbon atau partikulat karbon. Ini pembakarannya jelas, pembakaran menjadi suatu karakter yang khas, yaitu bahwa api itu akan hadir dalam suatu pembakaran itu di atas permukaan. Di atas permukaan yang terbakar, bukan di dalam bagian yang terbakar, melainkan adanya di permukaan yang terbakar. Hal ini menjadi karakter dan menjadi satu alasan bahwa ketika terjadi proses pembakaran di mana oksigen masuk dari luar sebagai sumber oksigen untuk proses oksidasi sampah yang menghasilkan lidah api atau jilatan api, itu bereaksi dengan sampah yang sudah bertemperatur mencapai titik nyala, terbentuk gas lalu disambar oleh oksigen, terjadi reaksi oksidasi atau pembakaran yang menghasilkan lidah api. Ketika terjadi proses oksidasi itu, maka terjadi ekspansi gas dari hasil pembakaran dan sisa pembakaran. Maka lidah api itu muncul selalu di ruang yang bisa berekspansi. Tidak bisa misalnya sampah muncul api di dalam matriks sampah. Di sampah agak sulit itu kalau sampahnya padat gitu ya. Sehingga api itu akan muncul di permukaan atau di bagian yang bisa berekspansi. Nah, inilah secara umum di dalam ruang pembakaran itu muncul lidah api dan harus ada ruang untuk ekspansi. Dari hasil pembakaran ini, dari proses pembakaran ini akan terjadi peristiwa aliran gas buang yang cepat. Nah, jadi ini ditampilkan dengan butiran-butiran hitam itu adalah karbon atau partikulat karbon atau jelaga. Selalu muncul jelaga itu ketika ada lidah api. Kalau tidak ada lidah api, tidak ada jelaga itu, gitu. Dan itu abu selalu mengikuti di mana titik nyala itu muncul, lidah api muncul, maka abu di situ terbentuk. Maka ketika aliran udara atau aliran gas buang ini cepat, maka abu pun ikut terbawa terbang yang disebut dengan abu terbang atau fly ash. Nah, itu digambarkan dengan butiran-butiran abu itu ikut terbang bersama karbon hitam. Nah, ketika abu terbang dengan karbon hitam itu menyatu atau berinteraksi, itu akan menghasilkan suatu reaksi yang
menghasilkan sesuatu yang membahayakan itu, yaitu dioksin furan itu. Nah, di mana temperaturnya itu dioksin furan terbentuk itu di antara 250 sampai 800 derajat. Kisaran 250 sampai 400 akan terbentuk reaksi pembentukan dioksin furan itu mengikuti mekanisme de novo. Nah, mekanisme de novo itu akan terjadi apabila abu terbang ada, partikulat karbon ada, menempel satu sama lain, kemudian ada gas klorin. Dan juga ada ion Cu2+ di dalam abu itu sebagai katalisator. Jadi reaksi de novo itu akan muncul ketika parameter-parameter yang barusan itu harus ada semua, yaitu antaranya fly ash, partikulat karbon, klorin, gas klorin, dan Cu2+ sebagai katalis pemercepat gitu. Jadi ketika katalis tidak ada, maka Cu2+ tidak ada, maka tidak terjadi katalisis, maka reaksi akan sangat sukar. Meskipun klorin ada, karbon blacknya ada, partikulat karbonnya ada, terjelaganya ada, fly ash-nya ada, tetap susah akan terbentuk karena tidak ada katalis, yaitu CO2+ gitu. Nah, jadi terbentuknya dioksin furan TCDD, TCDF itu, tetraklorodibenzoedioksin, tetraklorodibenzofuran itu akan terbentuk melalui proses atau mekanisme de novo itu akan terjadi jika semua komponen itu ada tadi, yaitu klorin, abu terbang, karbon hitam, partikulat karbon itu di temperatur 250 hingga 400. Di atas itu maka reaksinya itu bukan lagi reaksi de novo, melainkan reaksi prekursor, reaksi di gas di suhu antara 400 sampai 800. Jadi itu reaksi acak, reaksi random, semua baik itu muncul dari organoklor, tidak perlu klorin gas ada, tapi dari sisa-sisa pembakaran organoklor itu akan membentuk dioksin furan, racun yang membahayakan itu. Semua itu terjadi pada suhu tinggi, yaitu dalam suatu pembakaran, di mana dalam ruang pembakaran itu suhunya itu antara 250 sampai 800 itu kan suasana memungkinkan terbentuknya racun yang membahayakan dari pembakaran sampah, yaitu TCDD, TCDF, tetraklorodibenzoedioksin atau tetraklorodibenzofuran yang akan membahayakan, menyebabkan penyakit, kanker, kemandulan, saraf dan lain sebagainya. Jadi atas dasar persoalan ini maka dikembangkanlah proses sublim untuk mengolah sampah, memusnahkan sampah menjadi sesuatu yang berguna. Ini di sebelah kanan ini adalah proses sublim. Itu gimana di dalam proses sublim ini bahwa sampah tidak dibakar, tidak ada jilatan api, lidah api tidak ada. Nah, ini di dalam ruang sublim itu suhunya bervariasi. Beda di ruang pembakaran itu suhu itu sama gitu. Kalau ruang itu 500 ya 500 semuanya. Nah, sementara di dalam sublim itu, ruang sublim itu tidak sama. Di bagian atas suhunya rendah, di bawah 100. Itu di daerah ekspansi ya. Daerah ekspansi itu suhunya di bawah 100. Nah, di daerah sampah itu suhunya kisaran antara 100 sampai 180 derajat. Lalu di bagian bawah di daerah merah itu daerah bara itu di atas 200 derajat. Jadi ketika oksigen itu masuk lalu membuat daerah nyala itu atau itu adalah arang yang membara atau bara arang gitu ya. Itu terjadi dengan hadirnya oksigen, itu terjadi reaksi oksidasi, itu menghasilkan gas panas yang ditampilkan dengan warna butiran-butiran kuning itu merambat ke atas gitu di sela-sela sampah. Nah,
plastik itu terpanaskan sampai 180 derajat itu plastik itu akan menguap. Jadi hilangnya plastik itu bukan karena terbakar melainkan teruapkan. Lalu bagaimana dengan organik? Organik basah. Nah, yang asalnya hijau itu ketika terpanaskan maka dia akan teruapkan, uap airnya. Airnya akan teruapkan dan dia akan mengering. Lalu menjadi coklat karena terkarbonisasi. Setelah terkarbonisasi kemudian di situ akan terjadi penguapan dari material-material volatilnya. Ini ditampilkan dengan butiran-butiran putih yang bergerak di sela-sela sampah. Jadi gas-gas panas yang berasal dari bawah termasuk uap-uap sublim yang awalnya panas itu di atas 100 itu menabrak-nabrak di sela-sela sampah, nabrak sampah, dia terdinginkan oleh sampah, sebaliknya sampah terpanaskan. Sehingga begitu nyampe ke ruang ekspansi, dia suhunya rendah sehingga di ruang ekspansi itu di bawah 100 derajat Celcius. Nah, karena proses baranya ada di bawah, oksidasi ada di bawah, maka abu tidak mungkin bisa terbang. Abu akan turun menjadi ke dasar ya, abu turun. Jadi tidak mungkin ada fly ash, tidak mungkin juga carbon black tidak mungkin ada karena tidak ada api, karena karbon jelaga itu akan ada ketika adanya api. Di sini tidak ada api, tidak ada jilatan api sehingga aman tidak muncul karbon hitam. Oleh karenanya sistem ini jamin aman, tidak mungkin akan menghasilkan dioksin furan sebagaimana reaksi de novo. Ini aman. Nah, uap-uap itu akan bergerak di sela-sela sampah, akan dingin sehingga di suhu di atas itu suhu ekspansi itu 100. Nah, munculnya dioksin furan dengan reaksi de novo itu bukan di daerah bara tapi di daerah ekspansi, di mana daerah di situ akan seharusnya karbon dengan fly ash bersatu, adanya klorin maka terbentuklah dioksin. Ini tidak ada. Tidak ada fly ash, tidak ada karbon, lalu hanya uap yang muncul, bukan hasil pembakaran, lalu uapnya nanti itu adalah uap-uap yang muncul yang tampil putih itu sejatinya adalah material bahan yang bisa dibakar, sehingga ketika material itu ditangkap di mesin semuper penangkap itu, maka dia akan menghasilkan bentuknya zat berupa kehitam-hitaman dan itu bisa langsung disulut, bisa terbakar. Dan itu bisa diolah lebih lanjut, menghasilkan briket, menghasilkan bahan seperti grease itu bisa jadi stemplate dan selebihnya bisa jadi BBM, bahan bakar minyak untuk menggerakkan mesin atau untuk penghasil panas untuk di dapur gitu. Nah, ini sehingga sublim ini adanya mengabukan sampah dengan bukan cara dibakar, tapi dengan menguapkan saja, ini akan menghasilkan satu zat yang sangat berguna, yaitu sebagai sumber energi yang terbarukan, yang mana ini program pemerintah yang disebut dengan PSE itu, pengolahan sampah untuk menghasilkan energi terbarukan. Ini dengan cara ini cara yang terbarukan ini baru ini. Jadi belum untuk terus dikembangkan ini proses sublimasi, dan BBM yang dihasilkannya itu bisa digunakan untuk menggerakkan genset menghasilkan energi listrik. Jadi secara keseluruhan jika di situ dilengkapi dengan generator penghasil listrik, sampah diubah menjadi BBM, BBM-nya kemudian dipakai menggerakkan generator listrik menjadi suatu sistem secara keseluruhan disebut dengan pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan cara seperti ini, mengubah dulu sampah menjadi molekul-molekul uap, beda dengan sistem turbin, begitulah.